Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, kita masih ngebahas tentang sesuatu yang penting banget yang membawa kita ke sorga, ya. Kita ini ingin berkoalisi sama siapa, bekerja sama siapa, ya. Nah, kita tadi udah bahas ada 2 item, koalisi pertemanan dalam bentuk saling mengingatkan, mendoakan, ya, berteman sama siapa, kita akan jadi seperti itu, ya. Yang kedua, koalisi sama tetangga. Tetangga jangan sampai kita jahatin baik mulut sama fisik kita. Nah, sekarang kita minta ilmunya guruku. Ustadz Syah, Masya Allah. Bismillah. Tapi guru-guru sekalian. Ini tadi kita sebelum commercial break, kita tadi ngomongin ada nih orang dekat banget sama kita nih. Pokoknya sekarang pas ditanya kita cariin ayatnya. Boleh. Langsung aja guruku, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silahkan jamaah yang ada di rumah dibuka daripada Al-Quran. Surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Allahumma arhamna bil Quran. Surah Al-Hujurat ayat 10-11. Maka kita bahas koalisi yang ketiga. Yaitu persaudaraan bukan hanya saudara sedarah. Tapi juga saudara seiman. Seiman, seislam, seagama. Maka dia juga adalah bentuk ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwah. Mereka bersaudara. Bahkan persaudaraan keimanan melebihi daripada persaudaraan sedarah. Bukankah ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ila Yathrib, dari Makkah ke Madinah, yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW adalah mempersaudarakan para muhajirin dan ansar. Mempersaudarakan para sahabat yang hijrah dari Makkah dengan sahabat yang sudah berada terlebih dahulu di Yathrib ataupun di Madinah. Ini adalah bentuk persaudaraan sesama Islam. Namun di zaman sekarang ini banyak persaudaraan sesama Islam ternodai karena masalah yang sebenarnya tidak usul. Masalah yang sebenarnya hanya furu. Apa itu usul, apa itu furu? Usul adalah sesuatu yang sangat mendasar, furu itu hanya cabangnya. Ibu. Masalah akidah, ibu percaya pada malaikat? Percaya. Kita beriman adanya malaikat? Kita beriman adanya malaikat. Itu masalah usul. Kita tidak boleh berbeda tentang usul ini. Sama-sama kita percaya adanya malaikat. Tapi ada furu'nya. Apa furu' itu? Cabangnya. Mungkin bagi ibu malaikat pencabut nyawa namanya Israel.
Tapi bagi bagian yang lain, Islam mungkin ada teman kita, saudara kita dengan golongannya yang lain. Tapi dia tetap percaya malaikat. Dia bilang malakul maut tidak ada namanya dalam Al-Quran. Malakul maut ya disebut malakul maut saja. Tidak ada nama Israelnya. Sama, malaikat pencatat baik dan buruk namanya Raqib Atid. Menurut sebagian keyakinan kita. Tapi menurut para mufassir yang lain tidak ada namanya. Cukup saja pencatat amal baik, pencatat amal buruk. Tapi sama-sama percaya malaikat. Jangan karena asal pemahaman yang furu, yang cabang, akhirnya kita mengkafirkan orang. Subhanallah. Maka itu hanyalah hal cabang yang masih bisa ditoleransi. Perbedaan furu masih bisa ditoleransi. Tapi perbedaan usul tidak bisa ditoleransi. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih guruku ilmunya. Sama-sama. Ya Habibi. Minta ilmunya lagi nih. Masya Allah. Habib Usmani mantu ame mertua. Wah. Itu selalu konflik bagi mereka yang tidak memiliki ilmu. Ini harus ada koalisi nih. Biasa yang ribet itu mertua perempuan ame mantu perempuan. Iya. Ini gimana nih koalisinya bisa biar terjaga sehingga akhirnya mengarah ke surga. Silakan. Ya akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sering mendengar bahwasanya anak laki-laki surganya terletak pada ibunya. Surganya istri terhadap suaminya. Pinter nih ibu-ibu di sini. Intinya apa? Intinya bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Kenapa tujuannya bertakwa? Mengikuti aturan Allah dan Rasulnya sehingga menjadikan bahwasanya mantu tetap mantu, mertua tetap mertua, anak tetap anak, orang tua tetap orang tua. Khairukum li ahli. Sebaik-baik mereka adalah berbuat baik terhadap keluarganya. Bukan hanya terhadap istrinya. Lebih juga terhadap orang tuanya. Terhadap anaknya, istrinya, suaminya. Ini adalah bentuk daripada apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ketenangan, cinta, dan kasih sayang didasari dengan cinta terhadap semua yang ada di rumahnya. Sering kita dengar ittaqillaha haitsuma kunta watbi sayyi'atil hasanatan huwa wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berbuat baiklah kepada manusia sehingga dia menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah dengan perbuatan baik yang dilakukannya. Kita berbuat baik terhadap mertua kita, itu orang tua kita. Emang betul, tidak ada dua nahkoda di dalam satu perahu. Karena apa? Kalau ada dua nahkoda, yang satu mau ke kanan, satu mau ke kiri. Istrinya pengen masak nasi goreng, ibunya pengen nasi uduk. Karena satu rumah, akhirnya ribut dua-duanya. Ya kan karena apa? Karena suami yang bingung nih. Nurutin istri, bisa gak dapat jatah malamnya. Nurutin mertuanya, ya kan emang kewajiban bagi orang tuanya. Nurutin istri, mertua atau orang tua kita marah. Inilah yang harus diajarkan. Bisa dijadikan sebuah contoh bahwasanya Rasulullah SAW memiliki apa? Mertua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Bahwasanya apa? Bahwasanya mengikuti aturan Allah dan Rasulnya di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah memiliki mertua Rasulullah SAW. Tidak ada perselisihan pendapat, tidak ada perselisihan dalam setiap kalimat dan ucapannya. Sami'na wa ta'ana. Dia dengar, dia taat, dia mengikutinya dengan aturan Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena di dalam sebuah kehidupan yang kita jalani mengikuti Al-Quran dan hadis. Ikuti Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Setiap permasalahan apapun. Jadi inilah yang membuat kebaikan dan kebaikan. Intinya apa? Tidak ada keributan di dalamnya. Kalau hatinya bersih, hatinya tenang, hatinya tidak ingin terjadi sebuah permasalahan. Setiap masalah apapun masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jangan jadi masalah. Oh biasalah itu orang tua kayak gitu. Biasalah udah tua seperti ini. Ah biasalah namanya umi begini, ibu begini, ya kan mamah begini, atau bunda begini. Udah biasa. Bismillah, jalanin semuanya. Tidak menjadikan sebuah beban. Tapi apa? Menjadikan sebuah kebaikan di dalamnya. Koalisi antara mertua dengan mantu menjadi sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi kalau di dalamnya penuh dengan syirik, hasut, dengki dan lain sebagainya. Maka percikan-percikan ini yang menjadi akar permasalahan yang besar. Jadi kalau sama mertua udahlah ngalah aja, ya kan. Ibadah. Mertua juga sama memantu, udahlah itu anak saya juga kok. Iya. Jadi gak ada masalah. Jadi redo dua-duanya. Jadi redo dua-duanya. Iya Masya Allah, Allah. kalau udah kagak redo, panas betul rumah ya. Baik Ustadz Maulana, kita mau, kenapa? kita mau nanya dikit nih, emang ilmunya sih kita paham. Cuman Praktek. prakteknya, kita sebagai suami kadang-kadang bukan hal yang mudah tadi udah disebutin ya. Ngedamein atau ngerukunin antara ibu kita ya sama mantunya perempuan. Bagaimana nih caranya? Cuma gini, ketika seorang suami jadi dilema antara, mohon maaf,
ibunya dengan istrinya. Maka untuk mendamaikan kedua-duanya, memposisikan diri kita sebagai anak di hadapan orang tua. Ingat ya, ada namanya bakti, tapi kepada istri namanya nafkah. Nafkah. Jadi mohon izin tanpa menggurui, Ali mengingatkan, kalau rumah tangga ada namanya ujian, jadikan itu ujian. Kesabaran seorang suami menghadapi istrinya yang bertengkar sama ibunya sendiri. Nah, gimana caranya, Bu? Maka muliakanlah orang tuamu, sayangilah istrimu. Kan bukankah boleh berbohong untuk mendamaikan orang yang berselisih? Maka tidak apa-apa. Ma, ada kiriman ini, ada buatan dari dia, rindu banget istriku sama mama. Masa sih? Iya, dia puji-puji loh. Gitu. Lalu kita ngomong lagi kepada istri. Wah, bangga punya menantu yang luar biasa. Jadi mereka itu saling, alhamdulillah, saling memuliakan. Saling disebabkan karena adanya suami yang menjadi penengah kalau dia berselisih. Penyambung kalau dia tidak connect. Dan membantu kalau dia pelit. Biasanya pelit ya. Baik, alhamdulillah, emang ini PR banget dah, sampai kapan kalau kagak ada yang redo, kagak tahu ilmunya, kagak bakal kelar ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, nanti kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah untuk bertanya. Namun sekarang kita kasih kesempatan dulu yang ada di studio untuk bertanya. Yang mau nanya siapa nih? Bentar yang nafsu banget dah. Yang sebelah sini ada yang mau nanya? Aduh, yang ujung aja nih. Oh, katanya yang ujung yang paling. Yuk, silakan Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zainab dari Masjid Jami Darussolihin Parungkuda Sukabumi. Assalamualaikum Ustadz Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ibu. izin untuk bertanya. Masya Allah. Katanya koalisi terbaik untuk masuk surga bagi para orang tua itu adalah anak. Cuma dalam bentuk apa koalisinya? Katanya disebutkan dalam Al-Quran ya Ustadz ya. Baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung menuju ke Ustadz Syam ya. Ustadz Syam kalau gitu langsung silakan dijawab. Dicariin ayatnya lagi. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Silahkan kita membuka Al-Quran kita. Surah Luqman ayat 13 dan ayat 14. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Al-Quran Surah Luqman ayat 13 dan ayat 14 tentang bagaimana seorang ayah yang berkoalisi dengan anaknya. Luqmanul Hakim, seorang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan dia bagian daripada nabi, ada yang mengatakan dia adalah orang yang biasa tapi dikasih kemuliaan sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara kehebatannya, kemuliaannya adalah Luqmanul Hakim adalah seorang yang direkam oleh Allah pembicaraannya terhadap anaknya karena dia berkoalisi dengan anak.
dia berteman dengan anaknya. Apa di antara isi pembicaraan Luqmanul Hakim bersama anaknya? Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Jangan engkau menyekutukan Allah. Biasanya orang tua yang sudah akrab dengan anak, berteman dengan anaknya, subhanallah, dia tidak sibuk lagi mengatakan, jangan kau durhakai orang tuamu. Tidak ada orang tua yang akrab dengan anaknya berkata begitu. Kenapa? Karena anaknya otomatis akan berbakti sama orang tuanya. Kenapa? Anaknya sudah diajarkan takut sama Allah duluan. Biasanya anak yang mendurhakai orang tuanya karena memang tidak takut sama Allah. Bukan tidak takut sama orang tua, tapi tidak takut sama Allah. Maka fokuslah kita membuat anak-anak kita takut sama Allah. Kalau sudah takut sama Allah, maka mustahil dia melawan orang tuanya. Kalau dia takut sama Allah, maka dia akan memuliakan orang tuanya. Tapi kalau dari awal sudah tidak takut sama Allah, maka inilah pintu gerbang dia mendurhakai orang tuanya. Maka seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari berteman akrab dengan anak kita. Mari berkoalisi dengan anak kita. Berkoalisi dalam hal apa? Ayo ajak anak kita untuk takut sama Allah. Kalau sudah sama-sama takut sama Allah, orang tua tidak akan zolim pada anak, anak tidak akan durhaka sama orang tua. Wallahu taala. Bekelin agama dulu Bekelin deh. agama dulu deh. Jangan dibekelin yang lain-lain tentang dunia. Benar. Agama dulu jejekin bahasanya. Masya Nah yang satu Allah. lagi sebenarnya ini pintu menuju koalisi ke surga tuh gampang banget lewat satu lagi. Gampang. Gampang banget, cuman sering terjadi selek. Wah, iga pudaki. Iga si pudaki. Gimana? Agana selek. Bah, Hah? bahasa apa? Nak elok ki mata di surga, maega tu jalanna, maega tu carana. Hah? Iya, gimana sih? Tanya Ustadz Maulana kalau nggak ngerti. bahasa Makassar ya? Itu bahasa Bugis. Bugis. Kita Betawi, ya udah nanti kita bahas lagi ya. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah.